Selamat datang di channel YT Artikel 2. Sebelum mendengarkan cerita ini, siapkan terlebih dahulu headset, agar lebih dalam menghayati ceritanya. Dan untuk mendukung cerita ini, admin minta, untuk like, komentar dan tekan tombol merahnya, alias subscribe, dan bagikan ke media sosial kalian. Terima kasih. Jangan lupa untuk bersyukur. Episode 30, Kisah Seorang Cleaning Service yang Ternyata Anak Orang Kaya. Apakah anak ini sudah geger otak? Dia benar-benar sudah tidak punya malu. Sampai di rumah nanti aku akan suruh Luna menceraikan kamu. Rina berkata dalam hati, menatap marah ke Rahman Wijaya. Anak ini benar-benar sakit parah. Sudah sampai saat ini saja masih berpura-pura. Semua orang mendengar kata-kata Rahman Wijaya, semuanya menggelengkan kepala, tidak pernah melihat orang yang benar-benar tidak ada malu. Rina Pratama dan Lisa sangat ingin menemukan tempat untuk bersembunyi. Ini benar-benar memalukan. Rina Pratama tiba-tiba berdiri, bersiap untuk menyeret Rahman Wijaya keluar, jangan sampai dia merepotkan dia dan putrinya, membuatnya benar-benar malu. Lisa juga mengikuti Rina Pratama dan berjalan ke arah Rahman Wijaya dengan cepat, berharap sebelum Yorgen marah bisa menarik Rahman Wijaya keluar. Hah? Yorgen melihat ke arah Rahman Wijaya lagi, ketika dia akan marah, akhirnya dia melihat wajah Rahman Wijaya. Tuan Muda Rahman Wijaya. Melihat wajah Rahman Wijaya, suara Yorgen terdengar sedikit bergetar. Ini adalah pemimpin asli perusahaan global, dan salah satu pemegang saham terbesar Jadeon 36, bahkan pemegang saham terbesar bos mereka saja harus dengan hormat memanggil Tuan Muda Rahman ketika dia melihat Rahman Wijaya, dan dia hanya seorang manajer di sini. Berani memanggil satpam untuk mengusir orang penting keluar, bukankah itu cari mati? Tuan Muda Rahman, aku benar-benar minta maaf, aku tadi tidak melihatmu dengan jelas. Yorgen dengan cepat menunjukkan senyum di wajah pahitnya. Tuan Muda Rahman, Rina Pratama dan Lisa yang baru saja berjalan ke samping Rahman Wijaya, berhenti dan menatap Yorgen dengan kaget. Mereka melihat ketakutan di mata Yorgen. Apa yang terjadi? Kapan sampah ini berubah menjadi Tuan Muda? Dan membuat manajer Jadeon 36 begitu takut padanya. Para tamu lain juga tercengang. Bukankah orang ini sangat miskin? Kenapa seketika berubah menjadi Tuan Muda? Ada apa dengan manajer Yorgen? Yorgen? Manajer Yorgen? Dia hanyalah seorang cleaning service. Bagaimana mungkin jadi Tuan Muda? Mungkinkah kamu salah mengenali orang? Rina Pratama bertanya dengan kaget. Betul, manajer Yorgen, kami mengenal dia. Dia benar-benar hanya seorang cleaning service. Gusti juga melangkah maju dan berkata, kamu, Yorgen mendengar Gusti bicara. Rahman Wijaya, seketika memiliki niat dan segera mengalihkan pandangannya ke Gusti. Namaku Gusti, dan aku adalah wakil direktur Departemen Penjualan di Bintang Jaya. Gusti berkata dengan bangga, dan memandang Rahman Wijaya dengan penghinaan. Rahman tersenyum dengan datar dan berkata kepada Yorgen, aku tidak kenal dia, jadi bukakan ruang pribadi untukku. Begitu Yorgen mendengar kata-kata Rahman Wijaya, dia langsung tidak mengurusi Gusti, lagian hanya salah satu penanggung jawab perusahaan Bintang Jaya, bahkan jika kepala pimpinan Bintang Jaya di depan Tuan Muda Rahman juga harus rendah diri, apalagi hanya satu penanggung jawab saja. Tuan Muda Rahman Wijaya, aku akan membawamu ke ruang VIP. Ruang VIP sudah dipersiapkan oleh Direktur Sion sebelum kamu datang hanya pernah ditempati oleh satu orang penting dari kota. Yorgen dengan hormat mengatakannya dan menunjukkan jalannya. Dia berkata bahwa Direktur Sion adalah pemegang saham pertama di sini. Sejak perusahaan global mengumumkan identitas Rahman, Sion membuat 3 ruang ini menjadi ruang VIP, kecuali melayani orang penting di kota, ruang VIP tidak diizinkan untuk orang luar. Adam mengikuti Rahman, walaupun wajahnya tampak tenang, sebenarnya dia sedikit bersemangat. Dia tahu bahwa Rahman bukan karyawan seperti yang digosipkan di perusahaan. Bahkan jika Direktur Irfan ada di sini, dia percaya bahwa manajer di sini tentu tidak melayani dengan hormat seperti ini. Tapi, siapa sebenarnya Rahman Wijaya? Adam sedikit bingung melihat ketiga pria itu memasuki lift, Rina Pratama yang baru tersadar dari lamunannya, tetapi kejutan di matanya masih belum sepenuhnya hilang. Apakah ini benar-benar menantu sampahnya? Rina Pratama semakin bingung. Kakak ipar, siapa kamu sebenarnya? Lisa bergumam di dalam hatinya. Direktur Jeffrey dari Tamrin Plaza memberikanmu kartu VVIP. Direktur Yorgen dari Jadeon 36 khusus memberikanmu ruang VIP. Apakah kamu benar-benar hanya seorang cleaning service?
Wajah Gusti sangat cemberut. Dia awalnya masih ingin berpura-pura di depan Rahman Wijaya, tetapi dia tidak menyangka orang-orang malah menghinanya dengan kejam. Intinya adalah rasa sakit dari kata-kata yang didengarnya. Jorgen tambah menghormatinya. Direktur Sion dari Jadeon 36 secara khusus memberikannya ruang VIP untuknya. Orang hebat seperti apa lagi yang akan mendapatkan perlakuan seperti ini? Lagian dia hanya manajemen perusahaan, dia dipukuli, dan dia hanya bisa menahan penderitaannya. Dan 3 pelayan itu yang juga orang yang mengikuti Rahman Wijaya saat memasuki lift berulah tersadar. Saat dia tersadar, wajahnya barulah memucat. Dia tahu bahwa dia telah menyinggung orang penting, dan dia harus meminta maaf. Rina Pratama dan Lisa sengaja pergi ke kamar mandi, tetapi mereka langsung menelepon Luna. "Halo, Luna? Ibu bertanya sesuatu kepadamu, apakah ada sesuatu yang aneh pada Rahman Wijaya akhir-akhir ini?" Rina Pratama bertanya begitu telepon terhubung. "Normal-normal saja, ada apa?" Luna bertanya dengan penasaran. "Maksud ibu, apakah kakak iparku telah bertemu beberapa orang penting akhir-akhir ini?" Lisa langsung meraih telepon dari Rina Pratama. "Tidak ada, dia akhir-akhir ini sepertinya selalu di perusahaan," kata Luna. "Bohong, dia sekarang sedang makan di Jadeon 36, dan manajer di sini seperti pengikutnya saja, dengan hormat memanggilnya Tuan Muda," kata Lisa. "Hah? Tidak mungkin." Luna tertawa kaget. "Kenapa tidak? Dia baru saja dibawa langsung ke ruang VIP oleh manajer di sini. Kalau tidak percaya kamu telepon dan tanya saja langsung padanya," kata Lisa. "Oh, oke, kalau begitu aku akan menelepon dan bertanya," kata Luna lalu menutup telepon. Dia menemukan nomor Rahman, ragu untuk sementara waktu, tetapi akhirnya dia tetap tidak menelepon. Saat itu, teleponnya berdering lagi. Begitu dia melihat not, Luna langsung menjawab. "Supervisor Luna, aku benar-benar minta maaf. Aku baru saja mengalami kecelakaan mobil di tengah jalan dan terkena macet selama lebih dari 10 menit, aku mungkin akan terlambat sedikit." Orang yang menelepon meminta maaf. Manajer Raka, "Tidak apa-apa, aku juga baru saja tiba, malahan kamu yang harus hati-hati mengemudi," kata Luna dengan sedikit panik. Yang meneleponnya adalah Raka, manajer proyek perusahaan global. Hari ini, dia hanya mencoba menelepon Raka untuk memeriksa hal lain, untuk melihat apakah ada kesempatan membahas dengan toko elektronik Harmoni tentang proyek villa di Banjarmasin. Tidak disangka dia hanya melaporkan nama dan jabatan. Raka langsung mengajak dia ke tempat lain untuk membahas proyek itu. Yang lebih tidak disangka jika Raka hanya sedikit terlambat dan meneleponnya untuk meminta maaf, bagaimana mungkin dia tidak terkejut. Selain itu, sikap Raka membuatnya sedikit terkejut, langsung memberitahunya bahwa toko elektronik Harmoni memiliki peluang besar untuk memenangkan proyek perumahan Banjarmasin. Setelah menunggu lebih dari 10 menit, Raka akhirnya tiba. Seluruh proses negosiasi membuat Luna sulit percaya. Raka bahkan tidak bertanya harganya dan langsung menandatangani kontrak. Proyek dengan jumlah 5,4 miliar, Luna memegang kontrak yang sudah ditandatangani dan dia langsung keluar dari hotel. Dia masih merasa ini sedikit tidak nyata. Namun, kontrak ini awalnya dirancang olehnya, dan Raka baru saja menandatanganinya dan menyegel-segel kontrak dengan perusahaan global, dan ini sama sekali tidak mungkin palsu. Sedangkan Raka juga berjanji bahwa sebelum pulang kerja hari ini, dia akan menyetor 1 miliar terlebih dahulu ke akun toko elektronik Harmoni. Kembali dulu dan beritahu Direktur Irfan, jika mereka hari ini mentransfer dananya, itu berarti benar. Luna masih tidak percaya bahwa dia telah menandatangani proyek distrik Villa Banjarmasin. Raka menatap Luna pergi dengan setengah percaya setengah ragu, di hatinya sedikit merasa cemberut. "Tuan Muda Rahman, jenis permainan apa yang kamu mainkan kali ini? Kamu jelas-jelas mencintai istrimu, kenapa kamu tidak memberitahu identitasmu yang sebenarnya?" Raka tersenyum dan menggelengkan kepalanya, di hatinya benar-benar tidak mengerti rencana apa yang dimainkan oleh Tuan Muda mereka. Raka hanya menjalankan perintah dari Alex, bahwa ia harus menandatangani kontrak kerja sama dengan Luna, selebihnya Raka tidak tahu apa maksud Tuan Mudanya. Bersambung.